Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakal nerusin alur cerita anime yang berjudul Himoto Umaru-chan season keduanya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Taihei udah siap-siap buat berangkat besok. Nampak dia bawa sedikit bawaan. Belum juga berangkat, si Umaru bakalan bikin pesta di rumahnya. Alhasil dia kasihlah uang 10.000 yen. Umaru seneng banget dapat segitu. Bisa beli apapun, tapi bomber yang ada di sana merasa kurang cukup kalau segitu. Jadinya ditambahin lagi 10.000 yen. Auto sungkem lah dia sama si Bomber. Bomber memberitahu kalau tempat yang dikunjungi Taihei nanti adalah Hamamatsu. Tempat yang terkenal sama belutnya. Lantas si Umaru kagak tahu belut apaan, jadinya dia penasaran dan pengen ikut ke sana. Padahal Taihei lagi berusaha kagak bahas gituan. Biar Umaru kagak pengen ikut. Besoknya mereka berangkat. Nampak si Kanao ikut juga. Entah kenapa dia bisa ikut macam itu. Selepas di kereta, si Taihei mulai kepikiran si Umaru yang ada di rumah. Tak lama tiba-tiba aja Umaru berada di depannya. Lantas dia auto kaget. Untungnya yang lain kagak melihat itu bocah. Dengan polosnya si Umaru ngomong pengen ikut perjalanan kantornya. Sesampainya di sana, Taihei jadi makin bingung. Mau diperkenalkan nanti takut kena masalah. Kebetulan si Kanao teledor. Ternyata mereka salah jadwal, harusnya jam 8 malam. Dan sekarang masih jam 8 pagi. Jadi masih ada waktu 12 jam lagi. Nah, kesempatan ini diambil sama Taihei untuk melihat-lihat tempat yang berada di sana. Alhasil karena pada berbeda jadi berpisah. Taihei bakalan ngajakin Umaru makan belut, tapi sesudahnya Umaru harus pulang. Namun karena masih pagi, dia jalan-jalan dulu. Terus mereka bertemu dengan entah patung atau apaan gitu. Yang megang bakalan terjadi sesuatu. Sebenarnya itu untuk pasangan. Dia gak ada salahnya juga, mereka pegang. Terus Umaru menanyakan cewek yang ikut perjalanan kerjanya, yaitu Kanao. Dia atasannya si Taihei. Umaru mendengar kalau mereka menyebut nama depannya. Dia curiga kalau itu pacarnya, padahal itu teman waktu sekolahnya. Dan dia pun sebenarnya lebih muda. Dia bisa jadi atasan karena dia anak dari yang punya perusahaan tersebut. Setelah itu saatnya ke tempat makan. Mereka mau makan belut. Pas datang dan mencobanya, Umaru langsung senang. Rasanya juga enak. Di sana mereka sangat menikmatinya. Untungnya si Umaru ikut ke sana. Tak lama udah sore hari, saatnya Umaru pulang ke rumahnya. Setelahnya Taihei siap-siap buat kerja, padahal masih jam 6. Pas masuk restoran, mereka malah dipekerjakan jadi asistennya koki yang ada di sana. Mereka pun merasa aneh, harusnya mereka mendata doang. Tapi ya mau gimana lagi. Di sisi lain si Umaru yang menuju pulang masih keinget sama omongannya si Taihei di patung tadi. Terus diceritakan pas malam Natal kemarin bahwasannya si Ebina lagi mencari sebuah restoran gitu. Singkat cerita udah seminggu Taihei kerja di sana. Terus mereka makan terlebih dahulu. Taihei akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaannya lewat bantu-bantu di dapur. Di tengah-tengah lagi makan, si chef menanyakan si Taihei yang kelihatan lihai banget kerja di dapur. Dia jujur aja kalau dia sering masak buat adiknya. Pantesan chef itu merasa kalau si Taihei melakukan itu udah macam buat orang yang ia cintai. Terus dia juga ditawarin kerja di sana, cuma dia kagak mau. Mending masak buat adiknya aja. Dia bersyukur dapat ilmu juga di situ. Lantas si chef malu dipuji. Pas dibuka topinya, si Taihei mengingat sesuatu ikat rambutnya. Kalau mungkin itu adalah restoran dan kakaknya si Ebina itu adalah chef tersebut. Setelah 2 minggu akhirnya dia pulang. Sesampainya di rumahnya nampak berantakan banget. Alhasil dia mengeluarkan mode iblisnya dan bersih-bersih. Dia membawa oleh-oleh pai belut dan berniat mau bagi-bagi. Sebelum itu dia mau belanja dulu. Umaru pengen ikut sekalian ngasih oleh-olehnya itu. Di perjalanan si Taihei menanyakan tentang keluarga si Ebina ke si Umaru. Nampak dia pun masih belum tahu. Di sisi lain Bomber jadi bulan-bulanan siksaan dari adiknya. Sementara itu mereka berdua pergi ke rumahnya si Silpin. Taihei belum tahu kalau itu rumahnya si Alek. Tapi dia ingat sama si Silpin, dia kasih aja painya.
padahal kakaknya juga membawanya. Sesudahnya mereka belanja, nampak Umaru bandel memborong banyak keripik. Sesampainya di rumah pas lagi main PS, Taihei merasa kalau Umaru ditinggal sendirian pun dia kelihatan kagak kesepian. Nyatanya dia nangis dong. Kemarin dia kesepian. Singkat cerita, si Motoba terlihat senang mengikuti lomba renang yang berakhir juara ketiga untuk sekolahannya. Teman-temannya langsung apresiasi banget sama kemampuan si Motoba. Tapi pas tasnya jatuh, dia buru-buru menangkapnya. Lantas Umaru dan yang lainnya merasa aneh. Setelah di rumah Umaru, si Motoba kembali memamerkan penghargaannya. Kali ini si Umaru salah bicara kalau Motoba bakalan jadi perenang masa depan. Tak lama tasnya jatuh dan di situ terdapat buku gambar yang tak lain, covernya itu si Umaru. Alhasil sama Umaru dibaca dan terungkap kalau si Motoba kagak mau jadi atlet. Dia pengen jadi penulis buku gitu. Sebenarnya kagak ada salahnya, apalagi dia selalu mikirin si Umaru terus. Jadi yang dia gambar tentunya Umaru. Besoknya si Silpin terlihat menggunakan kimono ke sekolahan. Katanya hari itu adalah hari Hina Matsuri. Nampak dia kagak ngitung tanggal kalau hari itu udah kelewat. Tapi kagak masalah, orang-orang masih banyak yang merayakannya. Dan kimononya itu cocok banget sama si Silpin. Mereka pun udah pernah memakainya. Bahkan foto bareng-bareng. Pas dilihat fotonya dia pengen kayak gitu juga. Alhasil pulangnya mereka ke rumah si Silpin. Mereka kagak perlu ke mall. Pas masuk ternyata emaknya masih muda anjir. Kayak gitu. Yang tadinya anggun tiba-tiba jadi barbar macam si Silpin. Dia menanyakan perawatan apa yang dipakai sama si Umaru itu. Padahal sebenarnya dia cuma malas-malesan di rumahnya. Terus mereka dibawa ke suatu ruangan dan ngasih tahu kalau emaknya itu juara dalam kompetisi memakai kimono. Nampak dia langsung mengeluarkan kemampuannya yang super cepat seperti itu. Setelahnya mereka makan-makan macam ngerayain kembali gitu. Setelah itu si Motoba kembali membuat cerita. Kini Umaru membacanya dengan lengkap. Tapi pas dibaca-baca sama si Umaru nampak si Motoba malah kagak pede sama hasilnya. Yang belum bisa sama dengan aslinya si Umaru. Alhasil dia pengen Umaru menjadi modelnya biar lebih bagus lagi. Umaru pun mau, walaupun agak sedikit canggung juga dia turutin, ampe ketiduran macam itu. Motoba masih kurang dapat feelnya, akhirnya dia lebih dekat lagi. Namun dia melihat si Umaru mode bocil macam Umaru normal. Lantas dia terbangun dan datang pula si Taihei. Dia membawa keripik kentang rasa baru buat si Umaru. Dan dia bakalan nyiapin buat makan nanti. Motoba langsung aja pulang, mau meneruskan menggambarnya. Setelah itu si Taihei ngajakin Umaru buat ke restoran yang baru buka. Cuma dianya kagak mau lagi ngantuk katanya. Alhasil dia pergi sendirian. Dan kebetulan di sana ada si Ebina. Dia juga mau ke restoran baru yang Taihei maksud. Dia masih aja berharap kalau itu restoran yang pekerjaannya kakaknya si Ebina. Pas Taihei mau cerita, Ebina melihat ada si Motoba di sana. Dia mau membeli pensil warna buat gambarnya. Namun Motoba masih malu, kagak mau mengakuinya. Kalau dia pengen jadi penulis buku, akhirnya dia cari-cari alasan. Ebina yang ngerti situasi si Motoba, ia berusaha menutupinya, biar kagak dibahas. Tak lama datang si Umaru, dia nyangkanya kakaknya kagak ngajakin dia. Motoba makin malu aja, takut tujuan dia ketahuan sama mereka semuanya. Alhasil karena Taihei ngerti kalau hal ini gak bisa dikasih tahu, dan Ebina pun berusaha menutupinya, alhasil si Taihei memuji si Ebina yang membuatnya mau pingsan. Terus mereka lanjut ke restoran baru itu. Ebina masih malu macam itu. Terus ketika bangun tidur, Umaru merasa tidurnya kurang nyaman karena panas banget. Dia meminta buat nyalakan AC aja. Tapi tidak diperbolehkan sama Taihei karena belum waktunya. Bukan masalah bayaran tagihan listrik, tapi dia lebih ke kesehatan, takutnya masuk angin. Umaru masih belum nyerah, akhirnya dia berubah jadi bocil yang kagak ngerti sama masuk angin itu apaan. Yang ujungnya tetap aja kagak diizinin. Malamnya Umaru kembali kagak bisa tidur. Terus Taihei mengeluarkan kipas angin yang dikasih sama si Bomber. Dia baru ingat kalau ada di lemari, alhasil dia pakai itu aja. Dan lumayan kerasa. Terus Taihei juga membuka jendelanya dan tidur di dekatnya. Mereka berdua tiduran sambil belajar bintang-bintang yang membuat si Umaru tertidur lelap. Lalu sama dia dipindahin ke kasur. Pas paginya karena jendelanya kagak ditutup, mereka digigit nyamuk. Ka, ita na. Ka,
いたね。 Setelah itu, si Motoba melihat ramalan di TV. Hari ini, dia bakalan beruntung. Terus dia mau main ke taman bermain bersama yang lainnya, berharap bisa main berduaan sama si Umaru. Tak lama si Umarunya datang. Motoba auto salah tingkah dan jatuh menginjak tali sepatunya sendiri. Tak pikir panjang, mereka langsung aja menaiki bus untuk sampai ke tempat tujuan. Ini pertama kalinya si Sylpin naik bus. Nampak udah terlihat taman bermainnya. Sesampainya di sana, si Motoba pengen ke toilet terlebih dahulu. Dia berpikir kalau ramalannya itu salah. Nah, pas mau balik lagi, dia nginjek tali sepatunya lagi. Tapi untungnya kali ini ada si Alex yang baru beres nonton konser Anisong. Yang lainnya pun pada ada di sana. Langsung aja dia memberikan sebuah hadiah yang ia menangin di konser tersebut. Lalu dilanjutkan dengan bermain jet coaster yang membuat si Sylpin pusing. Terus pas Motoba mau menyarankan untuk naik cangkir putar, si Sylpin menginginkan ke roller coaster lagi. Emang ramalan itu tidak benar-benar asli. Namun pas mau menaiki, si Motoba sial lagi gara-gara dia tingginya di bawah 140 cm, jadi tidak diperbolehkan masuk. Padahal udah nunggu 1 jam. Tak lama ikat rambutnya terlihat rambutnya seperti itu. Langsung aja Umaru mengajak untuk menaiki satu wahana sambil mengikat rambutnya. Dia jadi gugup, ditambah dia jadi kagak enak kayak gitu sama si Umaru. Takutnya dia kagak diajak lagi. Tapi Umaru tidak mempermasalahkan itu. Dia ngajak ke cangkir putar. Dia udah seneng bakalan berdua, tahunnya berempat. Setelah itu si Umaru mendapatkan piagam nilai paling tinggi di sekolahannya. Umaru mah biasa aja, malah malas menerimanya. Besoknya adalah hari penyerahan piagamnya. Nampak si Sylpin yang tadinya suka ingin bertanding sama si Umaru, kini dia macam kehilangan identitasnya sebagai Sylpin yang selalu jadi rival abadinya si Umaru. Lalu langsung aja ke acara inti pemberian penghargaannya. Ada satu orang lagi bernama Hikari dari kelas khusus yang menerima piagam tersebut. Pulangnya Sylpin merasa aneh. Baru kali ini dari kelas khusus mendapatkan piagam. Biasanya kagak dapat. Umaru pun sebelumnya pernah diajakin masuk ke kelas khusus, cuma dianya kagak mau. Setelahnya Umaru, Alex, dan Motoba lagi lihat anime. Motoba sama sekali kagak ngerti. Si Alex menceritakan dia yang dulu yang masih di Jerman. Dulunya dia penyendiri, sampai-sampai dia yang suka main media sosial berteman dengan orang Jepang. Dan dijembatani sama seseorang buat sekolah di Jepang. Alhasil sampai sekarang dia memiliki banyak teman. Di situ si Motoba merasa kalah dari si Alex yang kini manggil guru juga sama si Umaru. Kini dia yang jadi murid pertama kagak mau kalah. Dia bakalan nunjukin kesukaan dia nonton anime. Tak lama si Alex pulang, dia dapat telepon dari si Kanao buat ke kantor. Ternyata di sana terdapat si Hikari yang nampak mereka udah saling mengenal satu sama lain. Terus ketika Ebina lagi panas-panasan, dia jadi keinget 10 tahun lalu. Ketika dia masih bocil, dia pingsan dikala lagi panas macam itu. Lalu dia diurus sama kakaknya. Sejak hari itu terakhir Ebina bertemu dengan kakaknya. Dia udah pergi nyari kerja ke Tokyo. Makin ke tahun tuh kakaknya kagak balik-balik. Alhasil si Ebina pengen pindah sekolah juga ke Tokyo sambil mencari kakaknya. Nampaknya sampai sekarang dia masih belum bisa menemukannya. Malah bertemu dengan si Taihei yang hampir mirip sama kakaknya sendiri. Singkat cerita, ketika si Motoba pulang sekolah, nampak si Bomber lagi garuk-garuk macam itu. Dan Bomber memberitahu kalau besok mereka bakalan tinggal berdua di rumah. Lantas dia merasa kagak enak. Dia langsung ngomong sama Umaru kalau Motoba lagi dalam masalah, dia bakalan tinggal berduaan. Dia kagak mau kalau harus melewati malam seperti di neraka. Alhasil si Umaru ngajak buat nginep di rumahnya. Si Taihei juga mengizinkannya karena dia udah tahu kalau si Bomber bakalan sendirian. Dia yang akan menemaninya. Tapi sebelum itu mereka berdua dikasih makan malam dulu. Setelahnya baru berangkat. Mereka berdua menjalani malam-malam berdua sampai akhirnya Motoba bercerita tentang waktu kecil bersama kakaknya. Dulu dia deket banget, entah kenapa sekarang jadi barbar kayak gini. Paginya Motoba pergi ke sekolah, sementara itu si Bomber mabuk sampai pagi sama si Taihei. Dia kepikiran si Motoba yang kini berubah. Beda dengan waktu dia masih SD. Itulah yang tidak mau dilalui sama si Motoba di rumahnya.
Sorenya Motoba baca komik sama Umaru. Dia nampak serius membacanya. Yang ternyata dia baca komik tentang romantis. Tapi berujung gantung ceritanya. Yang membuat mereka berdua penasaran. Tapi Umaru yakin kalau mendukung dalam hal percintaan pasti bakalan indah ujungnya. Lantas si Motoba berpikir kalau dia selama ini selalu menghalangi orang-orang yang lagi jatuh cinta. Dia sangat tidak suka sama gituan. Secara tidak langsung dia menunjukkan ketidaksukaan sama orang. Dia sedih di sana udah macam itu selama ini. Karena si Motoba pengen jadi penulis, Umaru menyuruhnya untuk percaya sama apa yang dia percaya. Alhasil di luar, dia bertemu dengan Ebina yang baru pulang. Langsung aja dia to the point. Kalau si Ebina itu suka sama si Taihei. Lantas dia terkejut, Motoba udah memperhatikan dari beberapa kejadian sebelumnya. Kali ini dia bakalan membantu menjembatani mereka berdua. Si Ebina pun siap. Setelah itu macam biasa, Umaru malas banget kalau libur sekolah. Kakaknya menyuruh untuk melakukan hal positif ketika lagi libur. Dia cuma bisa main game sama baca komik doang kalau lagi libur. Alhasil Taihei berencana buat ngajakin keluar melihat kembang api. Awalnya dia kagak mau, tapi pas diberitahu banyak pedagang kaki limanya, dia auto semangat dan berubah menjadi Umaru yang original. Dia bakalan mengajak teman-temannya. Di sisi lain, ketika Motoba yang mau membantu percintaannya si Ebina, dia nyuruh Ebina buat nembak pas lihat kembang api nanti. Cuma katanya kagak mungkin. Tak lama Umaru datang untuk mengajak mereka berdua melihat kembang api. Terus ngajak Silpin yang langsung auto mau. Silpin mengajak semuanya buat masuk dulu karena bakalan mengganti baju menggunakan yukata. Sesudahnya terlihat si Taihei kagak peka. Dia sama sekali tidak memuji mereka berempat. Sesampainya di sana mereka main-main dan makan-makan. Taihei yang bakalan membayarnya. Lalu ditutup dengan melihat kembang apinya. Singkat cerita liburan musim panasnya udah selesai. Waktunya Umaru sekolah lagi. Si Taihei libur dan bakalan belanja. Pas di sekolahan ketika mau makan, kepala sekolah mencari si Umaru. Mau menanyakan tentang piagam nilai tertinggi yang mau dipajang. Soalnya di sekolahan itu cuma ada satu orang yang dipajang. Yang katanya itu dari si Taihei. Ciwi-ciwi terkejut, adik sama kakak kagak ada bedanya. Ditambah si Silpin yang mengaku udah menyukai si Taihei. Bukan masalah cinta, tapi dia baik. Dia pun nyaman ketika di dekatnya. Lantas si Ebina stroke kayak gitu dengernya. Sepulangnya si Umaru bakalan ke kantor terlebih dahulu. Pas di ruangan kantor, benar saja emang Taihei itu pintar banget. Sampai dikasih julukan iblis. Pulangnya dari sana, Umaru melihat ada Taihei yang baru pulang belanja. Dia berniat mau mengagetkannya. Taunya ada si Hikari muncul dari depan. Yang nampak si Taihei kagak tahu dia siapa. Umaru tahu satu sekolahan juga, cuma bukan temennya. Si Hikari pengen masuk, jadinya dimasukinlah sama si Taihei. Dan ditinggalin berduaan gitu aja. Secara mengejutkan si Hikari tahu kalau si Umaru itu suka malas-malesan. Secara dia dikasih tahu sama si Alex. Umaru udah was-was, tak lama Taihei memberinya roti. Cuma semuanya dihabiskan sama si Hikari. Setelah lama menatap Hikari dan mengingat-ingat, akhirnya si Taihei ingat juga kalau dia itu adalah adik si Kanao. Nampak dia menyebut si Taihei itu kakak. Umaru kagak terima kalau macam itu. Akhirnya dia pulang. Walaupun masakan si Taihei udah siap, dia bakalan tetap pulang. Cuma di sana barangnya ketinggalan. Hikari nampak senang. Akhirnya Taihei masih ingat dia. Terus Umaru menanyakan tentang kenapa Taihei bisa dipanggil dengan sebutan kakak. Katanya emang dari dulu macam itu nyebutnya. Umaru masih bingung kenapa dia ke rumahnya si Taihei. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, mata nih. Bye-bye.